Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasna Arif Bamu Fitrofidah, asal sekolahnya dari SMAN 2 Tambun Selatan. Saya siswi dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resensi dari buku yang berjudul Lebak Lebuk. Buku ini ditulis oleh Isbedi Setiawan ZS dan diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2020 dengan ISBN 978-623-7830955. Jumlah halamannya berjumlah 46 halaman. Lebak Lebu menyajikan kekayaan budaya Lampung melalui kisah-kisah penuh makna. Buku ini tak hanya mengangkat Sungai Tulang Bawang, tapi juga tradisi Begawi, kisah cinta, dan transformasi spiritual. Dengan bahasa mengalir, Isbedi Setiawan berhasil menghidupkan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung yang tetap relevan hingga kini. Karya penting untuk memahami kearifan lokal Nusantara. Kategori bahan bacaan saya adalah Naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademisi, Naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi cerita dari buku yang berjudul Lebak Lebung. Buku ini terdapat 8 bab. Yang pertama tentang Lebak Lebung, menceritakan tentang Putri Anom, seorang gadis cantik dari sebuah negeri harus menerima pinangan seorang pemuda dari Melaya. Namun ia mengajukan syarat berat bahwa pemuda itu harus menciptakan laut di kampung mereka. Meski gagal sepenuhnya, ketulusan pemuda itu membuat Putri Anom akhirnya menerimanya. Yang kedua, ada Gatau Cegaguk yang menceritakan tentang Minak Ratu Junjungan dan adiknya Tuan Surting bersaing untuk mendapatkan gelar adat. Minak dikhianati oleh adiknya, tetapi ia memilih mengalah demi menjaga persaudaraan. Yang ketiga ada Tumang yang mengisahkan tentang perpindahan sekelompok masyarakat dari Pagar Dewa ke daerah baru akibat banjir besar. Mereka membangun kehidupan baru di Tumang, melambangkan ketahanan dan harapan. Yang keempat ada Kapal Diam, mengisahkan tentang seorang pelaut Belanda, Jan Eugenius, terdampar di Sungai Tulang Bawang setelah mengira melihat istana. Kisah ini memadukan sejarah kolonial dengan mitos lokal. Yang kelima ada Sunti dan Kisah yang Melayang-layang, menceritakan tentang seorang gadis Lampung yang menceritakan legenda Pati Pejurit dan Kerajaan Tulang Bawang kepada kekasihnya. Kisah cinta mereka berakhir tragis karena tekanan adat. Yang keenam ada Rindang Sedayu, menceritakan tentang seorang Ratu Semendo jatuh cinta pada Minak Triodiso dari suku Abung. Kisah cinta mereka mengakhiri permusuhan antar kelompok. Yang ketujuh ada Pati Pejurit, menceritakan tentang Pati Pejurit memeluk Islam setelah belajar di Banten. Ia menjadi simbol perubahan dan penjaga tradisi. Yang kedelapan ada Sukma Hilang dalam Kabut, menceritakan tentang gadis dari keluarga terpandang hilang di gunung saat mencari kekasihnya yang ditolak oleh orang tuanya. Kelebihan buku ini, yang pertama, buku ini berhasil melestarikan cerita rakyat Lampung yang jarang diketahui khalayak luas. Yang kedua, bahasa puitis dan deskripsi vivid menghidupkan suasana alam serta emosi tokoh dengan kuat. Yang ketiga, nilai moral universal tentang cinta, pengorbanan, dan toleransi disampaikan secara bijak. Yang keempat, tokoh perempuan seperti Putri Anom dan Rindang Sedayu digambarkan sebagai sosok berdaya yang menantang stereotip. Yang kelima, variasi struktur cerita dari alur cepat hingga lambat memberikan dinamika dalam pembacaan. Kekurangan dari buku ini yang pertama, istilah lokal seperti tiuh dan begawi kurang dijelaskan untuk pemahaman pembaca umum. Yang kedua, beberapa cerita seperti Sukma Hilang dalam Kabut memiliki ending terasa terburu-buru. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tertentu seperti Jan Eugenius terasa kurang mendalam. Yang keempat, konflik cinta terlarang di beberapa kisah terkesan klise dan repetitif. Yang kelima, ketidakseimbangan penceritaan terlihat antara kisah padat informasi dengan yang terlalu simbolis. Lebak Lebung karya Isbedi Setiawan tidak sekedar kumpulan cerita rakyat, melainkan mahakarya sastra yang berhasil menghidupkan kembali napas budaya Lampung dalam bentuk tulisan yang segar dan mengalir. Buku ini laksana museum kecil yang menyimpan mutiara-mutiara kebijaksanaan leluhur, di mana setiap ceritanya bagai lukisan indah yang menggambarkan dinamika kehidupan manusia
dengan segala kompleksitasnya. Keunggulan utama buku ini terletak pada kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan universal melalui lensa budaya lokal, membuat pembaca tidak hanya terhibur, tapi juga tercerahkan. Meski ada ruang untuk penyempurnaan teknis, hal tersebut tidak mengaburkan nilai intrinsik yang terkandung dalam setiap halamannya. Di era globalisasi yang kian menggerus identitas lokal, kehadiran buku semacam ini ibarat oase di tengah gurun yang mengingatkan kita akan pentingnya merawat akar budaya sambil tetap relevan dengan zaman. Lebak Lebung layak menjadi bahan kajian di dunia pendidikan, referensi bagi peneliti budaya, sekaligus bacaan bermutu untuk masyarakat umum yang ingin memperkaya wawasan kebangsaan. Sekian hasil resensi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.